Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, suara saya jelas ya. Malam hari ini, saya ingin mengajak kita membuka dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-27. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam firman, tadi pada waktu kita menyembah, pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya melihat satu vision, saya melihat satu penglihatan, dan saya percaya bahwa ini akan terjadi buat banyak dari kita. Pada waktu nyembah saya melihat seperti banyak dari saudara dan saya seperti digandeng tangan, kemudian menyeberang, seperti kisah menyeberang Sungai Yordan. Dan pada waktu kita digandeng tangan, sama sekali tidak ada kelihatan wajah ketakutan, sama sekali tidak ada kelihatan rasa khawatir. Dan pada waktu kita menyeberang Sungai Yordan, kemudian setelah itu yang saya lihat adalah tanah yang sangat bagus, yang sangat indah. Satu kesan yang saya tangkap Bapak Ibu, bahwa 2 tahun ini seperti merupakan satu perjalanan yang tidak mudah, yang tidak gampang, seperti cerita di Alkitab bagaimana ketika Elia akan menyeberang sungai lalu kemudian dia diangkat oleh Tuhan. Saya juga merasakan bahwa kita akan memasuki satu perjalanan yang ajaib di tahun depan, bahwa kita itu seperti dibawa pindah transisi menyeberangi Sungai Yordan. Kemudian kita akan, banyak dari saudara dan saya, kalau kita bisa nangkap dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebelum kita memasuki tahun 2022, banyak dari kita justru akan menemukan tahun 2022 kita akan sampai di banyak dari tanah perjanjian. Yang saya bilang bukan soal mati ya Bapak Ibu, tetapi yang saya tangkap adalah kita ini sedang melalui masa banyak proses dan ujian selama 2 tahun ini, tetapi kita akan dibawa Tuhan menyeberangi. Dan penyeberangan ini berbicara tentang kita akan dipindahkan oleh Tuhan dan kita akan memasuki masa kita akan mengalami banyak tanah perjanjian itu boleh digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang akan mengalami, kita mendapatkan penggenapan tanah perjanjian. Apapun bentuk tanah perjanjian itu untuk masing-masing saudara dan saya berbeda-beda, tetapi itu satu vision yang tiba-tiba Tuhan kasih lihat. Dan sebelum baca firman, saya mau sampaikan dulu, ntar keburu lupa, dan saya mau ajak lihat ya, kita lihat dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-27 untuk malam ini. Jadi saudara siapkan hati, sungguh-sungguh kita punya waktu tinggal 2 bulan sebelum meninggalkan tahun 2021. Ada banyak orang sejak tahun 2020 mereka itu dalam tanda kutip itu tidak ngalamin apa yang Tuhan pesankan. Tidak ngalamin apa yang Tuhan sudah sampaikan. Tapi saya berdoa memasuki tahun depan, kita akan betul-betul memasuki tanah perjanjian. Banyak dari kita akan mengalami penggenapan, banyak dari kita akan dipindahkan, dibawa transisi ke tanah-tanah yang baru, baik itu soal pekerjaan, baik itu soal penghidupan, cita-cita, impian. Kita betul-betul akan memasuki seperti masa Yosua, di mana ketika dalam Yosua pasal pertama, itu diceritakan bahwa Yosua itu memasuki masa yang baru. Pada zaman Yosua, boleh dikatakan Yosua hampir tidak pernah mengalami kekalahan, sangat berbeda dengan zamannya Musa. Zamannya Musa itu banyak kalahnya, Bapak Ibu. Tetapi zamannya Yosua tidak pernah ada kekalahan. Jadi begitu banyak tanah-tanah yang diduduki oleh pada zaman Yosua.
Lalu kesan yang saya tangkap juga, saya melihat satu, jelas banget seperti tanah-tanah itu dibagi-bagikan. Dan saya percaya tahun depan akan menjadi banyak tanah-tanah itu dibagikan. Jadi masing-masing orang akan mendapatkan jatah masing-masing, dan saya berdoa tahun 2022 akan terjadi kejelasan, kejelasan soal jalan kita ke depan, kejelasan soal impian, kejelasan soal prospek masa depan kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Yuk kita buka 1 Samuel pasal yang ke-27, kita lihat dari ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 27 ayat 1, kita lihat. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, bertahun-tahun Daud itu mengalami pengejaran, dikejar-kejar oleh Saul. Anda jangan membayangkan dikejar Saul itu sepele, karena yang mengejar Daud ini adalah seorang raja. Berarti Daud itu bukan menjadi buronan dari satu desa, tapi Daud itu menjadi buronan negara. Anda bayangkan kalau pada zaman sekarang buronan negara itu serem banget ya. Dan Daud itu mengalami itu, berpindah, dikejar-kejar bertahun-tahun. Bertahun-tahun, saudara ya, bertahun-tahun. Dan saya berdoa kita akan belajar dari ada 3 kisah yang kita akan belajar, supaya jangan sampai apa yang Tuhan sudah janjikan dengan tanah perjanjian untuk kita masing-masing, janji Tuhan buat kita masing-masing, boleh kita mengalami penggenapan di tengah segala keadaan apapun yang tidak mungkin. Tetapi kita justru akan mengalami penggenapan di tahun depan. Amin Bapak Ibu. Jadi Daud itu ceritanya lari. Anda bayangkan ya, Daud itu ceritanya lari, kemudian sekian lama dia lari, sekian tahun ya. Total Daud itu dari zaman diurapi oleh Samuel sampai dia betul-betul menjadi raja atas seluruh Israel itu 13 tahun. Tetapi mayoritas dari 13 tahun ini 90% dihabiskan dalam pengejaran sebagai buronan. Anda bisa bayangkan bahwa ketika Daud itu dikejar-kejar, pasti saudara, satu titik dia kan begitu lelah dengan semua pengejaran. Nah, malam ini saya berharap apa yang saya sampaikan akan membukakan mata kita supaya kita tidak kehilangan apa yang Tuhan sudah janjikan dan siapkan buat kita tahun depan. Saudara, sekian lama Daud itu lari. Beberapa hari yang lalu seseorang konseling ke saya. Dalam konselingnya itu intinya tuh cerita gini, kenapa dia itu ngalamin gali lubang tutup lubang, nggak selesai-selesai. Dan kemudian dia itu komentar bahwa ketika dia gali lubang, tutup lubang nggak selesai-selesai, dia akhirnya itu putus asa, saudara ya. Putus asa intinya sampai ketakutan karena dikejar debt collector, tiap hari diteror, tiap hari diteleponin, ditagihin terus. Tapi dia ngomong, saya itu nggak mampu dan belum ada dana untuk membayar tanggungan hutang saya. Saya membayangkan bahwa apa yang dialami orang ini persis dengan posisi yang dialami oleh Daud. Selama 10 tahun lebih, dia lari dalam pengejaran Saul. Saudara, kita akan belajar, jangan sampai kita mengulang reaksi yang salah, yang sama yang dilakukan oleh Daud, sehingga kita kehilangan dan semakin mengalami penundaan dari semua rencana yang Tuhan kasih. Hal pertama yang kita bisa belajar dari reaksi Daud yang salah. Ketika dia lelah dikejar-kejar dalam pengejaran Saul, dalam 1 Samuel pasal 27 yang Daud lakukan adalah dia lari ke negeri orang Filistin. Dia mencari pertolongan di bawah kepemimpinan Raja Akis. Saudara, inilah salah satu reaksi yang salah ketika kita itu dikejar dengan tekanan, ketika dikejar dengan masalah yang bertubi-tubi atau satu masalah yang sama selama beberapa tahun ini. Mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi masalah finansial yang sama dan belum menang-menang.
Kenapa kita itu tidak menang-menang? Karena kita tuh salah bereaksi sehingga kita itu tidak selesai-selesai. Dan saya berdoa kita malam ini bisa belajar. Reaksi yang dilakukan oleh Daud sehingga itu makin memperlama. Dari pengejaran-pengejaran itu makin lama. Saudara, salah satu reaksi yang salah adalah Daud mencari shortcut atau potong kompas. Dia berpikir bahwa aku akan sembunyi di tengah-tengah orang Filistin. Dengan demikian, Saul itu tidak akan ngejar aku lagi. Saul memang terbukti efektif. Idenya Daud ini sangat berhasil dan terbukti ketika dia gabung dengan orang Filistin, di tengah-tengah orang Filistin, saudara, dia betul-betul tidak pernah dikejar oleh Saul lagi. Tetapi Anda harus ketahui, dia tidak dikejar oleh Saul cuman selama berapa lama? Kita lihat yuk ayat 7. 1 Samuel 27 ayat 7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Jadi dia itu memang tidak dikejar oleh Saul, tapi tidak dikejarnya itu loh, cuman 1 tahun 4 bulan. Saudara, semua yang namanya potong kompas, cari jalan paling cepat, paling gampang, itu memang membuat kita lega, tapi sebentar saja. Nggak langgeng, nggak panjang, cuman 1 tahun 4 bulan. Tetapi Anda tahu apa yang terjadi selama 1 tahun 4 bulan ini? Daud itu justru mengalami banyak penurunan. Salah satu penurunannya selama 1 tahun 4 bulan, Daud ini tidak pernah melahirkan kembali mazmur-mazmur. Daud itu tidak pernah menghasilkan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Selama 1 tahun 4 bulan, kalau kita membaca di kitab Mazmur, Anda akan lihat, waktu di kitab Mazmur itu seringkali muncul misalnya nyanyian Daud ketika dalam pengejaran, nyanyian Daud di Gua Adulam, nyanyian Daud ketika dalam himpitan. Tetapi ketika selama 1 tahun 4 bulan, selama tinggal di tengah-tengah orang Filistin, Daud tidak pernah satu kali pun memproduksi lagi nyanyian Mazmur. Dengan kata lain, selama 1 tahun 4 bulan, saya boleh katakan secara daging, Daud itu agak tenang. Kenapa? Daud itu agak nyantai karena tidak lagi dikejar Saul, tetapi sekaligus selama 1 tahun 4 bulan, hubungan Daud dengan Tuhan itu drop drastis. Hubungan Daud dengan Tuhan itu berkurang banyak. Bukan cuma itu yang terjadi pada penurunan Daud, tetapi gara-gara dia tinggal di tengah orang Filistin, memang Saul nggak kejar lagi, tetapi kalau Anda baca, tidak lama kemudian, dalam waktu nggak sampai 1 tahun 4 bulan itu, di tengah-tengah kejadian itu, kalau Anda baca lagi, disitulah terjadi, Daud itu dikasih satu daerah sama Raja Akis, Daud bersama pengikutnya yang dia kumpulkan dari Gua Adulam, dikasih satu daerah yang namanya Siklag. Nah, saudara tahu mengenai kisah Siklag, bagaimana Siklag itu dibakar, ya di dalam kitab 1 Samuel pasal 30, Anda lihat orang Amalek kemudian datang, dan ketika Daud dengan pengikutnya itu pergi bersama dengan Raja Akis, saudara bisa baca bahwa Siklag itu dibakar, Daud istri-istri mereka bersama dengan anak-anak mereka ditawan, harta mereka dibakar habis. Intinya satu sisi, potong kompas itu kelihatannya ngelegain untuk cuman waktu yang pendek. Tetapi yang terjadi pada Daud adalah sesuatu yang cukup mengerikan, yaitu daerahnya dibakar habis, seluruh keluarganya ditawan oleh orang Amalek. Memang pada akhirnya, Daud itu ketika nangis ke Tuhan, memang pada akhirnya Tuhan memberikan penyelamatan. Tetapi selama 1 tahun 4 bulan, itulah yang terjadi. Secara daging, Daud selamat dari Saul. Tetapi secara roh, Daud mengalami penurunan drastis dari Tuhan, tidak pernah ada mazmur lagi, dan kemudian akibat yang lain adalah terjadinya peristiwa Siklag yang terbakar. Dengan kata lain, saudara, ketika kita itu punya masalah yang tidak menang-menang, Bapak Ibu dengar, kekristenan, satu bagian perjalanan kekristenan yang paling sulit adalah masa menanti. Masa menanti, oke. Satu perjalanan yang paling sulit dari kekristenan kita, dari perjalanan iman kita adalah ketika kita itu menunggu Tuhan tidak kunjung bekerja. Dan ketika di dalam masa menanti ini yang dilakukan oleh Daud, ketika dia lelah dalam pengejaran Saul, dia cari potong kompas. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya kasih contoh, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kenapa ketika ada orang-orang yang punya masalah soal duit, kita dari awalnya itu sudah salah dalam tanda kutip, misalnya kita itu utang sama orang.
Tetapi kita itu berusaha memperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan yang baru. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia membuat kesalahan, yaitu gabung dengan orang Filistin, tapi itu justru membuat kesalahan yang baru sekaligus. Dia dia menutup kesalahan dengan kesalahan yang baru. Jadi ketika ada orang-orang mulai buat kesalahan, jatuh pinjaman uang dan sebagainya, yang dilakukan berikutnya adalah membuat kesalahan yang baru dengan pakai kartu kredit, gredek, atau gali lubang, tutup lubang. Makanya Anda lihat dengan cara seperti ini tidak akan pernah selesai. Untuk sementara kelihatannya nolong, untuk sementara kelihatannya enak. Tetapi percayalah dengan cara seperti ini nggak akan pernah habis. Bahkan yang saya takutkan, ngeri sampai siklak itu terbakar. Semua yang kita miliki itu seperti hancur. Bahkan anak keluarga kita juga ikut ditawan. Orang yang konseling dengan saya sampai saya enggak tega juga dengar bahwa bagaimana seluruh keluarga juga enggak merasa tenang karena selalu diteror oleh debt collector. Jadi ini yang terjadi pada kalau kita shortcut atau potong kompas, oke? Bagaimana reaksi yang lain yang salah ketika kita itu lagi di tengah serbuan masalah tapi Tuhan enggak kunjung memberikan pertolongan. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19. Jadi malam ini kita akan melihat dari 3 cerita di Alkitab. 1 Raja-Raja, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19. Ada mengenai kisah Elia. Saudara, Elia baru saja melakukan satu perbuatan kesaktian yang heboh. Bagaimana dia membunuh nabi-nabi Baal, sekian banyak jumlahnya di depan Raja Ahab. Tetapi apa yang terjadi pada 1 Raja-Raja pasal 19, kita lihat ayat yang ketiga, saudara ya. Kita lihat, ketika dia habis membantai imam-imam nabi-nabi Baal, ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk ke wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, salah satu yang kita amati yang sering terjadi di dalam ketika kita itu masa menanti pertolongan Tuhan adalah sebuah kelelahan yang amat sangat yang bisa menyerang kita. Nah, orang yang sangat lelah, ujung-ujungnya akan seperti ngalamin kayak Elia, yaitu putus asa, sampai akhirnya Elia itu punya pikiran, lebih baik aku mati aja. Jadi yang saya khawatirkan adalah ketika kita sedang di dalam masa menunggu pertolongan Tuhan, Elia itu dikejar oleh Raja Ahab bersama dengan Isabel, saudara. Sama seperti Daud dikejar oleh Saul. Apa yang terjadi ketika kita tuh dikejar-kejar dari sesuatu dan kita tuh tidak melihat kunjungan pertolongan Tuhan itu terjadi? Maka hal kedua yang bisa dialami oleh seperti Elia adalah the spirit of death. Yang saya maksudkan the spirit of death ini bukan roh kematian secara fisik, tapi yang saya khawatirkan adalah the spirit of death ini satu roh keputusasaan sampai saudara sedemikian desperate-nya sampai saudara rasanya kepingin mati. Banyak sekali beberapa bulan belakangan ini Bapak Ibu, saya tuh menerima konseling yang kebanyakan itu bilang saya tuh enggak kuat, saya tuh pengen mati. Kalau saya enggak ingat anak, saya tuh sudah bunuh diri, Bu. Saya tuh sudah enggak kuat, saya tuh kepengen mati. Rata-rata seperti itu. Dan rata-rata yang terjadi terutama soal keuangan, terutama soal financial. Saya mau katakan sama Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ciri-ciri dari orang yang terus-menerus dikejar habis-habisan, seperti Daud dikejar oleh Saul, dan Elia dikejar oleh Isabel, adalah salah satunya adalah the spirit of death, yaitu roh kematian, keputusasaan yang membuat seseorang itu sampai benar-benar kepingin mati. Apa yang dilakukan oleh Daud masih lumayan ya, dia itu potong kompas.
Tetapi detik ketika potong kompas itu tidak menyelesaikan, kalau saudara membaca kisah tentang Siklak yang terbakar, betapa seluruh pria-pria pada waktu itu sampai kepingin mati rasanya. Kenapa? Karena istri dan anak-anak mereka ditawan. Nah, spirit of death ini yang khawatirnya akan menyerang ketika kita itu di dalam masa penantian kita menunggu pertolongan Tuhan, tidak kunjung selesai, sementara keadaan dan pengejaran masalah semakin parah. Ini yang terjadi, dua hal aja, simple. Jadi yang pertama adalah reaksi yang dilakukan yang sering terjadi, yang membuat kita justru tidak pernah menang adalah karena kita potong kompas. Karena kita cari cara gampang. Bapak Ibu, ketika Anda dikejar oleh Saul, ketika Anda dikejar oleh Isabel, please, maupun itu berupa utang, mau apapun masalah seperti bertubi-tubi menghantam dan mengejar saudara, please be careful dengan yang namanya potong kompas. Karena kelihatannya enak sementara, tetapi itu ujung-ujungnya akan menghancurkan kita. Dan yang kedua, please hati-hati dengan yang namanya the spirit of death sampai saudara dan saya tuh merasa kepengen mati, merasa putus asa. Nah, yang saya ingin ajarkan pada saudara, bagaimana kita bisa lari, bagaimana kita bisa menyelesaikan ketika seperti Daud, Bu, namanya dikejar-kejar terus sama Saul kan capek. Bagaimana seperti Elia, namanya dikejar-kejar juga seperti capek oleh Ratu Isabel. Nah, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika dikejar-kejar seperti ini dan kunjungan pertolongan Tuhan tidak datang-datang. Kita lihat kembali 1 Raja-Raja pasal 19. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 sampai 8. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, bila perlu, hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami pengejaran terus-menerus sementara pertolongan belum terjadi adalah ambil waktu untuk rest. Bagaimana kita rest? Macam-macam. Tiap orang itu restnya macam-macam. Betul-betul bisa berupa rest fisik, tidur, istirahat, nggak usah mikir. Ada orang yang bentuk restnya mungkin sambil berbaring di ranjang, nyetel lagu. Mungkin ada orang juga yang berupa restnya itu mungkin berteriak supaya emosinya bisa dikeluarkan, kemudian bisa rada tenang. Tapi intinya, ambil waktu rest. Jangan bikin keputusan dan jangan bikin tindakan apapun. Ambil waktu untuk rest, seperti Elia. Saudara, Tuhan itu sabar mengikuti Elia ketika dia putus asa. Elia dibiarkan tidur, Elia dibiarkan ngomel-ngomel, Elia dibiarkan sampai curhat sama Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan untuk rest. Ada waktu kita tuh perlu belajar untuk rest. Nah, hal kedua yang saya pengen bagikan pada teman-teman semua malam ini ya, saya pengen mengangkat satu cerita. Saya kagum banget dengan cerita ini, kelihatan cerita ini simple tapi memberikan sebuah hikmat bagaimana kita itu bisa keluar dari sebuah pengejaran. 2 Raja-Raja, yuk kita lihat 2 Raja-Raja pasal 6. Kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang ke-6. Saudara, saya ajak lihat ya dari ayat pertama supaya ngerti konteks ceritanya nih. Pada waktu saya membaca ayat ini, Tuhan memberikan saya satu pemahaman bagaimana sih kita itu way out dalam mengatasi sebuah masalah. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok di sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman."
Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah, orang itu mengulurkannya dan mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, ini cerita simpel. Jadi ada rombongan orang-orang yang sedang membangun tempat tinggal. Lalu diceritakan ada orang yang lagi menebang pohon, ternyata mata kapaknya jatuh, masalahnya itu pinjaman. Saudara, mata kapak itu biasanya memang pada zaman dulu ya, mata kapak itu diikatkan dengan gagangnya, itu dengan menggunakan tali atau rotan, dan beberapa kali bisa terjadi insiden mata kapak itu copot. Masalahnya kalau copot di tanah nggak masalah. Nah, Alkitab menuliskan mata kapak ini jatuh ke air. Nah, namanya mata kapak dari besi pasti berat dong. Jatuh ke air dan air sungai Yordan itu cukup dalam. Sehingga orang ini teriak, dia panik, dia kalap. Kenapa? Karena mata kapak ini pinjaman. Mata kapak ini alat untuk kerja. Bayangkan pinjaman, saudara. Kalau barang sendiri nggak apa-apa, tapi kalau pinjaman itu lain ceritanya. Pinjaman. Perhatikan cara Tuhan bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu way out untuk sebuah masalah yang panjang. Saudara, kalau yang namanya pinjaman, ini masalahnya bisa jadi panjang, saudara ya. Kemudian Elisa nanya gini, perhatikan di ayat yang ke-6, kalimat pertama, kalimat A. Elisa tanya gini, kemana jatuhnya? Di mana jatuhnya? Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, Tuhan mengajarkan satu pemahaman begini. Ketika kita ada dalam satu problem, ingat ya, kita perlu belajar rest dulu. Rest itu bukan untuk kalah, tapi untuk membangun kekuatan baru untuk bisa bangkit. Karena ketika kita tuh putus asa, ketika kita lagi suntuk, kita nggak bisa mikir. Mata kita jadi kabur. Kita perlu rest. Nah, hal kedua kalau kita belajar, Elisa tuh ngomong begini, di mana jatuhnya, kemana jatuhnya. Saudara, way out dari satu masalah apapun itu, cari titik awal, di mana awal mula masalah itu berasal. Mulai munculnya itu kayak apa? Akarnya itu seperti apa? Jadi gini, saudara pernah nggak ngalamin kehilangan misalnya kunci rumah? Atau saudara itu lupa naruh dompet di mana? Maka yang Anda akan lakukan, Anda itu akan berusaha nginget sebentar. Terakhir kali aku mengeluarkan duit dari dompet itu di mana? Lalu Anda mulai trace back, betul nggak? Anda akan seperti itu, sama. Ketika kita punya persoalan, contohnya paling simple, hutang piutang. Saya cuma mau katakan begini, coba Anda pikirkan kembali, trace back, akar pertamanya itu dari mana? Kalau akar pertamanya itu semua masalah ini jadi kompleks, gara-gara akar pertamanya karena gredek kartu kredit, maka itu yang harus kita selesaikan. Itu yang harus kita selesaikan. Berarti kalau akarnya dari kartu kredit itu tambah bengkak, maka yang perlu kita hentikan adalah kartu kredit. Kalau ketika Anda gredek itu yang membuat masalah itu semakin parah, itu yang Anda harus hentikan. Amin, Bapak Ibu. Cari di mana akarnya, cari di mana jatuhnya. Kemudian setelah itu kita mulai belajar, kalau kita udah ketemu akarnya, kita mulai akui, kita mulai bertobat. Amin, saudara. Ketika Elia istirahat, yang dia lakukan berikutnya adalah dia curhat sama Tuhan. Tuhan, aku tuh capek, tahu nggak? Aku tuh merasa semua orang itu nggak ada yang nolong aku. Aku merasa berjalan sendirian dan sebagainya. Dia curhat. Tetapi intinya dia tetap menghampiri Tuhan. Nah, ketika kita udah tahu akarnya, maka langkah berikutnya yang kita perlu lakukan adalah mari kita menghampiri Tuhan. Kita menghampiri Tuhan. Amin, saudara. Setelah kita tahu itu akarnya, kita menghampiri Tuhan. Mereka menghampiri Elisa. Lalu kemudian apa? Sebuah mujizat terjadi. Terjadi apa mujizat? Anda bayangkan, kapak itu dari besi. Tetapi tiba-tiba kemudian bisa ngapung di permukaan air. Bisa ngapung. Ini yang saya percaya, yang Tuhan akan lakukan. Ketika kita belajar rest, kemudian kita belajar berpikir apa yang kita udah salah di belakang.
Apa yang dari mana semua ini muncul? Ketika saudara punya masalah dengan seseorang, dari mana semua ini muncul? Dan ketika saudara tahu, wah dari sebuah peristiwa ini, kemudian kita datang, kita beresin, kita akuin, apa yang kita kerjakan, dan kemudian yang kita lakukan adalah kita menghampiri Tuhan dan menyerahkan semuanya ke Tuhan. Anda jangan pernah membatasi. Tuhan tiba-tiba bisa membuat kapak yang dari besi itu mengapung di atas permukaan air. Saudara tidak akan pernah bisa membayangkan tiba-tiba Tuhan tuh buka way out yang tidak masuk akal, yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara untuk memberikan pertolongan. Saudara, saya masih ingat gini, ada satu orang yang terlibat utang. Hutangnya ini sangat banyak sekali. Beberapa tahun yang lalu, orang ini sekitar umur 50 tahun lebih ya, itu menghampiri saya. Terus dia konseling, dan saya dengar ceritanya tuh sampai sumpek Bapak Ibu. Anda dengar? Saya dengar ceritanya tuh sampai sumpek. Hutang, gali lubang, tutup lubang, dan dia kasih lihat saya semua catatan hutangnya. Dia kasih lihat semua catatan hutangnya. Terus kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang, dia juga sampai hutang sama saudara-saudaranya. Sampai hutang kebutuhan hidup sehari-hari itu dia hutang. Semua catatan hutang selama 10 tahun. Bayangkan, catatan hutang selama 10 tahun itu dia lakukan. Kemudian, saudara tahu apa yang terjadi? Wah, sumpek dia. Dia punya anak 4. Dan dia tuh cerita setiap hari, dia sama istri dan sama anak-anaknya, isinya rame bertengkar. Pokoknya masalah itu sampai begitu banyak bertubi-tubi, dan dia tuh ngomong gini, saya tuh putus asa Bu, saya pengen mati, saya enggak tahu bagaimana harus mengatasi ini, harus mulai dari mana, seperti benang ruwet, saya enggak tahu harus start dari mana. Saudara, yang saya ajak adalah, Pak, yuk belajar rest dulu, belajar istirahat. Saudara, saya pergi ke rumahnya orang ini, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya datengin rumahnya. Saya kaget Bapak Ibu waktu lihat rumahnya, mohon maaf. Rumahnya itu kecil seperti kandang ayam, sungguhan. Seperti kandang ayam. Cuman 1 kamar, anak 4, terus kotornya enggak karu-karuan. Kecil banget di sebuah gang di Surabaya. Saudara tahu, saya tuh ngajak mereka belajar untuk istirahat dulu. Tenang dulu, belajar istirahat. Dan ketika mereka udah mulai lebih tenang, pokoknya mereka mulai saya ajak, yuk datang ke Tuhan yuk. Sembayang, tenang, nyembah, anak-anaknya. Kemudian kita mulai cari runtut akarnya. Salah satu akar, jangan dipikir kalau soal keuangan, akarnya pasti soal keuangan, belum tentu Bapak Ibu. Jadi salah satu akar awalnya ternyata mereka ini satu keluarga, mohon maaf, mereka ini adalah pengikut perdukunan. Jadi satu keluarga ini pengikut perdukunan. Jadi kemudian mereka mulai dalam tanda kutip cari pelarisan dari situ, terus tambah buka, buka apa? Buka yang negatif, Saudara. Dari situ akhirnya akarnya kita cari satu-satu, salah satunya perdukunan. Terus kemudian kita mulai tahu satu keluarga ini saling benci, anak benci sama orang tua benci sama anak, suami mangkel sama istri kecewa sama suami. Akhirnya kita selesaikan itu satu-satu. Urusan finansial belum bisa selesai. Karena kita juga nggak tahu mau ngapain. Dia mau kerja apa? Umurnya udah 55 tahun. Mau cari kerja di mana? Mau ngelamar kerja. Siapa yang mau nerima orang pegawai 55 tahun? Mau bikin bisnis, duit modal dari mana? Uang utang aja untuk sehari-hari aja nggak punya duit. Saudara, kita secara finansial nggak bisa kita lakukan apa-apa. Tetapi yang bisa kita bereskan adalah perasaan kepahitan, kejengkelan, terus kemudian perdukunan kita cut, kartu kredit kita cut semuanya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita selesaiin akarnya. Pokoknya lubang-lubang jatuhnya itu kita selesaiin satu-satu. Setelah itu selebihnya berserah sama Tuhan. Saya cuma ajak mereka yuk sering nyembah sama Tuhan, ngucap syukur, menghampiri Tuhan. Saya enggak pernah menyangka di luar dugaan. 2 bulan kemudian sesuatu terjadi Bapak Ibu. Tiba-tiba orang ini satu kali tergerak banget naik bis menuju ke satu daerah, dan ketika dia sampai di daerah itu ada satu pabrik bekas dari pabrik gula.
Jadi pabrik ini adalah bekas dari pabrik gula, tiba-tiba dia itu tergerak entah gimana, turun di depan pabrik gula, terus kemudian dia itu iseng-iseng pabrik gula itu dia masukin sudah terbengkalai, Saudara. Pabrik gula ini sudah mangkrak. Rupanya enggak tahu gimana, yang punya itu juga gimana enggak ngerti, pagernya juga sudah hancur, pokoknya dia itu iseng-iseng nganggur, ya kayak orang pemulung lah Saudara, mungkin ngeliat-ngeliat apa yang bisa dikerjain, barangkali dia bisa mungut apa gitu kan, namanya juga orang udah lagi nggak punya ide. Dan singkat cerita, dia nemukan di pabrik gula ini, karena dulunya pabrik gula itu ternyata ada besi-besi tua yang terbengkalai di dalam pabrik gula ini. Dan pada waktu dia usut-usut, dia cari tahu gimana dia bisa menemukan istilahnya akses untuk ngontak yang berhubungan dengan pabrik gula, akhirnya itu dalam waktu cepat dia bisa menemukan. Dan Saudara yang nggak masuk akal ketika dia itu nanya sama yang punya pabrik gula ini, intinya dia tuh nanya, kalau misalnya besi-besi tua itu yang udah nggak kepakai itu dia beli, kira-kira dijual harga berapa? Yang amazing yang punya pabrik gula ini, ternyata dia bilang, "Ambil aja, kita nggak pakai, itu udah bertahun-tahun. Kalau kamu mau jual, ya udah jualan. Kita udah nggak terlalu ngurusin itu, kita udah nggak punya waktu untuk ngurusin itu." Saudara percaya atau tidak, dari jual barang besi tua yang ada di pabrik gula itu, nggak masuk akal. Saya waktu dengar ceritanya, kok bisa ya ada model kayak gini? Kok bisa ya ada cerita kayak gini? Semua besi-besi tua yang ada di pabrik gula itu dia jual, dan dia dikasih begitu saja sama yang punya, dijual. Yang amazing Bapak Ibu, setelah dia dijual, gila banget. 1 bulan setelah dia berhasil menjual semuanya, Bapak Ibu dia datang ke rumah saya. Bapak Ibu dia datang ke rumah saya, tahu apa? Saya juga kaget, dia datang ke rumah saya bawa Mercy. Dia naik mobil Mercy. Bapak Ibu dia naik mobil Mercy, dan waktu dia naik mobil Mercy, saya ini tanya gini, "Pak, itu mobil siapa?" "Itu mobil saya, Bu." "Terima kasih, Bu Ruth, kami sudah dibantu sampai Tuhan itu bikin keajaiban seperti ini. Terima kasih. Kami ini udah dibimbing sampai Tuhan itu buat mujizat." Bapak Ibu, dari sebuah rumah di gang kecil, dalam waktu 1 bulan dia membeli rumah di daerah perumahan Surabaya Timur yang elit. Saya tuh sampai tanya gini, "Pak, sorry ya, saya ini kepengen tahu, penasaran. Dalam waktu cuma 1 bulan gitu toh, Bapak kok bisa dapat segini cepatnya dan dapat banyak kayak gini?" Dan dia tuh bilang dari hasil penjualan besi-besi tua itu dia dapat sekian besar nominal. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala. Saya ikut sukacita Bapak Ibu, saya ikut seneng. Dari sini loh saya tahu, tidak ada yang membatasi Tuhan untuk melakukan keajaiban. Tuhan itu kalau mau mengubah nasibnya orang dalam sekejap itu bisa. Bapak Ibu bayangkan, dia bilang begini, "Dalam waktu 1 bulan Bu, bukan saja saya itu bisa membeli rumah, bukan saya saja bisa membeli mobil, tetapi yang luar biasa seluruh utang 10 tahun saya bisa lunasin semuanya." Apa enggak geleng-geleng Bapak Ibu? Kalau dengar ceritanya tuh dalam bahasa Inggrisnya tuh bilang gini, "Too good to be true," terlalu bagus untuk dipercaya Bapak Ibu. Bagaimana orang susah cari kerjaan, dia dapat gitu aja dengan gampang. Bapak Ibu kan tahu kalau di Indonesia kita nemukan besi-besi tua kan, Saudara, itu bukan barang yang nggak bisa dijual sebetulnya kan. Banyak yang gampang banget bisa dijual kan gitu toh. Tetapi yang aneh, ada besi-besi tua yang mangkrak di pabrik gula yang terkapar seperti ini, yang apa ya, istilahnya terlantar seperti ini, nggak tahu nasibnya, tiba-tiba dia bisa berhasil menemukan owner-nya, kemudian dengan begitu gampangnya besi tua itu sebetulnya bisa dijual, tapi owner-nya bilang, "Kita udah nggak terlalu ngurusin itu." Ternyata ketika dijual, karena bekas pabrik gula, Saudara, itu ada bekasnya rel. Saya nggak tahu rel untuk kayaknya untuk kayak ngangkut apa ya, kayak kayak kereta kecil untuk apa di pabrik gula, dan nggak ngerti gimana, itu banyak sekali jumlahnya. Nah, saya tuh nggak bisa membayangkan kok bisa buat beli rumah, buat beli mobil, dan buat bayar utang. Tapi dari situ tuh saya kagum, Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Mata kapak itu dari besi, bagaimana hukum alamnya kok bisa terapung di air. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita tuh kalau mau ngikutin jalannya Tuhan, pasti ada jalan. Kenapa kita itu muter-muter, kenapa serangan masalah yang bertubi-tubi itu enggak selesai-selesai? Karena kita itu
melakukan seperti Daud, saudara. Kita ini potong kompas. Kita tuh cari cara gampang menurut otak kita. Kita gredek, kita gali lubang, tutup lubang, karena kita pengen nang cepet. Bahkan mungkin kita invest duit di money game dan sebagainya, karena kita ingin cepet, tapi kenyataannya bukan cepet, malah kita semakin terpuruk. Seperti dengan Daud, malah semakin akhirnya siklak terbata, semua hartanya terbakar habis dan sebagainya, saudara, dijarah. Singkat cerita kan gitu. Sama. Atau kita sampai putus asa kayak Elia, sehingga kita tuh kepengen mati. Itu tidak akan menyelesaikan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bila perlu istirahat. Kalau mau nangis, biar lega, nangislah. Kalau mau menjerit, biar lega, menjeritlah. Intinya, apa yang bisa memberikan saudara istirahat sebentar untuk membangun kembali kekuatan baru. Setelah itu kita telusurin akarnya itu di mana. Yang bisa kita kerjakan, kita selesaiin satu persatu. Saya bilang sama orang yang punya banyak dikejar banyak utang ini, Pak, ambil waktu untuk tenang, cari Tuhan dulu, ambil waktu untuk tenang. Kemudian yang kedua, hadepin. Hadepin gimana? Ya kalau memang dikejar debt collector, ya hadepin, kan gitu toh. Hadepin saudara. Tetapi urusan Isabel sama, Eli itu yang ngadepin, tapi urusan Isabel Tuhan itu yang melalukan, Tuhan yang melindungi Elia dari pengejaran Isabel sampai akhirnya Ratu Isabel mati. Yang bisa kita lakukan, yang enggak bisa kita lakukan, kita tetap hadepin dan kita berjalan berserah dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan yang luar biasa ketika saya mendengar kesaksian Bapak ini, saya itu benar-benar sampai iman saya dibangun. Cuman yang ada bagian yang enggak mengenakkan, Bapak Ibu, ada bagian yang mencekno. Dulu, pada waktu dia punya banyak utang, dia tuh nangis ke rumah saya, nangis Bapak Ibu. Saya tuh sampai enggak tega. Terus kemudian dia tuh ngomong gini, Bu Ruth, saya tuh janji, pokoknya kalau saya ini dipulihkan Tuhan, Bu. Wes, ndak muluk-muluk, Bu, utang saya selesai. Pokoknya saya itu ndak akan lupa sama Bu Ruth. Apalagi sampai Tuhan itu memulihkan keuangan kami itu, Bu. Bukan tipe orang yang akan melupakan. Pokoknya saya ndak akan lupa, Bu Ruth ndak akan lupa. Betul, dia ndak lupa sama saya. 1 bulan setelah dia menikmatin semuanya, dia datang ke rumah saya. Dia bawa 1 keranjang isi jeruk, isi anggur, pokoknya keranjang buah-buahan. Dalam hati saya tuh mikir gini, aku kok koyo dibesuk koyo orang sakit ya di rumah sakit, dikei persembahan buah-buahan gitu ya. Jadi saya dibawain keranjang buah-buahan, bukan yang gede, Bapak Ibu, jangan dibayang parcel yang gede. Parcel yang kecil tuh loh isi buah-buahan, kayak persis kalau Anda Bapak Ibu datang berkunjung nyambangin teman ke rumah sakit. Itu loh dibawa ke saya. Tetapi bagian yang menurut orang Surabaya tuh istilahnya bencekno, itu gini. Tiba-tiba waktu datang di rumah saya, itu ada 1 Mercy, dia yang ngendarai. Terus ada 2 mobil lain, mobil jelek. 2 mobil lain. Dari mobil-mobil ini keluar orang. Wah, total. Tiba-tiba rumah saya yang kecil digerubuti banyak tamu. Total sekitar ada 15 orang. Dari 3 mobil ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Kenapa dibawa rombongan dari 2 mobil yang lain? Dia bilang gini, Bu Ruth, saya tuh terima kasih sudah dibimbing sama Bu Ruth. Terima kasih, saya tidak lupa. Thank you. Nah, keluarga saya, ini kan dulu saya utangnya sama keluarga dari istri saya. Nah, ini keluarga saya, Bu Ruth, banyak yang susah, kayak saya dulu. Nah, saya minta tolong Bu Ruth layani mereka satu-satu. Ini saya bawa mereka, tolong ya Bu Ruth, jangan ditolak. Tolong, seperti Bu Ruth bimbing kami. Tolong, benar mereka tuh juga susah, Bu. Tolong bantu mereka. Oh, Bapak Ibu, itu bahasanya orang Jawa apa ndak kudu mencakar-cakar gini Bapak Ibu. Ya orang buencekno banget ya. Dikei ati ngrogoh rempel orang Jawa bilang. Benar Bapak Ibu. Jadi di rumah saya didatengin 10 orang. Mukanya semua persis mukanya Bapak ini piro bulan yang lalu. Muka stres. Sumpah, Bapak ini sekarang wah muka krimis, Bapak Ibu. Pakaiannya dulu lecek, kaosan, gembosin, kemprok. Sekarang waktu itu datang ke saya, wah necis,
pakai hem. Wah, bawaannya Mercy. Habis itu bawa dulure 10. Suruh saya ngelayanin satu-satu. Bapak Ibu, saya itu ngelayani keluarganya dia sampai ngelayani anak-anaknya satu-satu itu piro hari Bapak Ibu. Berjam-jam. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, Pak, Bapak kan sudah saya bimbing. Dan Bapak sudah dipulihkan Tuhan dan anak-anak. Sekarang Bapak kan sudah tahu jalannya. Nah, sekarang keluarga Bapak ini tugasnya Bapak, bukan saya. Anda tahu jawabannya. Saya enggak ngerti, Bu, bagaimana bimbing mereka. Kan Ibu yang hamba Tuhan. Ibu yang ngerti bagaimana mereka. Dalam hati gundulmu, Pak. Oh, dalam hati. Tapi enggak berani ngomong, Bapak Ibu. Dalam hati memang gundulmu tenanan gitu ya. Gitu loh, Bapak Ibu. Tapi itu saya bisa melihat ya. Iya, saya enggak mau, Bapak Ibu. Saya bilang, itu tugas Bapak. Saya sudah tolong Bapak. Istilahnya saya sudah berjalan sama Bapak untuk sama-sama menguatkan. Dan sekarang Bapak udah pernah ngerti apa yang harus Bapak kerjakan. Bagikan ke mereka. Bimbing mereka, Pak. Oh, enggak bisa, Bu. Saya enggak mampu. Saya enggak mampu, Pak. Wong satu Bapak aja saya berapa bulan itu nemenin Bapak. Lah Bapak kalau suruh saya 10 gini mateng aku. Tenanan. Saya bilang saya enggak mampu. Bapak yang sekarang tugas untuk membimbing mereka. Saudara, itu yang saya lihat bagaimana Tuhan bisa membalikkan keadaan orang yang begitu hancur, terpuruk, sampai dalam waktu singkat dipulihkan Tuhan. Saya mau akhiri, Bapak Ibu, ingat, sebelum kita meninggalkan tahun 2021, mari, kalau Anda mengalami pengejaran dari satu persoalan, seperti Daud dikejar Saul, seperti Elia dikejar Ratu Isabel, mari belajar dari pengalaman mereka. Kalau Anda ingin ini segera selesai, jangan potong kompas. Hadapin. Jangan potong kompas karena pengen cepat. Dan yang kedua, jangan sampai biarkan roh kematian itu menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang perlu, ambil waktu untuk rest. Menangislah, tidurlah, mau makan banyak silakan, mau berteriak sebentar, mau nangis silakan istirahat. Lalu mulai pikirkan akarnya di mana. Lalu selesaikan satu persatu benang ruwet itu satu persatu. Beresin. Kalau akarnya banyak perselisihan dalam keluarga, beresin satu persatu. Bagian yang kita tidak mampu, seperti keuangan itu, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang kita kerjakan, kita belajar menghampiri Tuhan. Bagian yang kita tidak bisa kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Amin. Saya baca di chat ini lucu ya. Berarti kita cari pabrik gula yang lain. Haleluya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan pabrik gula yang lain dengan owner yang malas untuk jual besi-besi tua. Saya tidak tahu cara apapun Tuhan bisa kerjakan dengan cara yang tidak masuk akal. Jangan potong kompas, jangan putus asa. Jangan biarkan roh maut itu menyerang sampai Anda kepengen mengakhiri. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Amin. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Berhenti lari dari masalah, hadapin. Istirahatlah, cari akarnya, kemudian ayo datang mendekat sama Tuhan seperti Elia. Ketika dia istirahat dengan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan lindungi dia dari Ratu Isabel, bahkan Tuhan mengurapi dia dengan double anointing. Setelah itu apa yang dilakukan Elia? Dia mengurapi dan memilih 2 orang. Satunya raja, satunya penggantinya dia, yaitu Elisa. Ada double anointing yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Anda jangan putus asa ketika Anda hari ini seperti dikejar bertubi-tubi. Kalau kita bisa bereaksi dengan benar, kita akan menerima double anointing. Jangan potong kompas dan jangan putus asa. Selalu ada jalan. Mujizat ini yang Tuhan taruh dengan kuat. 2022
ada mujizat mata kapak yang mengapung. Artinya di luar sistem, di luar hukum alam, ada mujizat mata kapak yang mengapung. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Bagian yang terjadi, mungkin saudara sudah bertahun-tahun terjerat dalam satu persoalan yang tidak selesai-selesai. Dengarkan, ini yang tadi Tuhan katakan. Waktunya akan tiba, kau akan menyeberang sungai Yordan. Kau akan sampai ke tanah baru. Kau akan sampai ke tanah Kanaan. Penyelesaian, penggenapan, kebebasan, kemerdekaan. Amin, saudara. Penggenapan yang sempurna akan terjadi. Tetapi supaya saudara dan saya menang, ingat, jangan biarkan keputusasaan menyerang. Dan jangan potong kompas walaupun engkau tergoda untuk pengen potong kompas. Ambil waktu rest, mendekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Saya terlalu percaya mujizat mata kapak mengapung akan terjadi buat kita semua. Amin. Mujizat mata kapak mengapung. Tangkap dengan iman, tahun 2022 kita akan berjalan menyeberangi sungai Yordan. Seperti Yosua pasal 1, di mana setelah itu Yosua menduduki banyak sekali tanah-tanah yang baru. Ada banyak tanah baru